I've been going jeans cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light of stage like a laser. Apa itu pendidikan akhlak? Pendidikan akhlak adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai positif pada individu. Tujuan utama dari pendidikan akhlak itu adalah untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama, norma, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pendidikan akhlak, individu diajarkan untuk memiliki kesadaran moral, bertanggung jawab, jujur, adil, sabar, dan memiliki empati terhadap sesama manusia. Pendidikan akhlak terdapat dalam surah Ali Imran ayat 159 sampai 160 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Sini saya akan menjelaskan terkait asbabun nuzul surah Al-Imran ayat 159 sampai 160. Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut berkaitan dengan sikap Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya yang pada awalnya bersikap keras terhadap musuh-musuh Islam. Ayat ini juga turun sebagai petunjuk bagi Rasulullah SAW agar bersikap lemah lembut, pemaaf, dan bermusyawarah dalam menangani konflik. Ayat ini juga mengingatkan umat Islam agar pentingnya tawakal kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Adapun tafsir surah Al-Imran ayat 159 itu mengajarkan bahwa rahmat Allah adalah sumber dari sikap lemah lembut dan pemaaf. Rasulullah SAW diajarkan untuk bersikap lemah lembut terhadap orang lain, karena sikap keras dan kasar hanya akan menjauhkan orang dari kebaikan. Dan yang ketiga, tafsir surah Al-Imran ayat 160. Kemudian surah Al-Imran ayat 160 menegaskan pentingnya saling memaafkan dan doa untuk memohon ampunan dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Rasulullah SAW diajarkan untuk memaafkan orang lain, memohonkan ampun bagi mereka, dan berdiskusi secara bijaksana. Selain itu juga ayat ini juga menegaskan pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memutuskan suatu hal, karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Analisis tafsir Tarbawi surah Al-Imran ayat 159 sampai 160. Tafsir Tarbawi dari ayat tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Sikap lemah lembut dan pemaaf. Ayat 159 mengajarkan pentingnya sikap lemah lembut dan pemaaf dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk bersikap lemah lembut dan pemaaf agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan menghindari konflik yang tidak perlu. Yang kedua, musyawarah dan konsultasi. Ayat 160 menegaskan pentingnya musyawarah dan konsultasi dalam mengambil keputusan.
Dalam pendidikan tarbawi, kita diajarkan untuk berdiskusi dengan bijaksana, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencari solusi bersama secara musyawarah. Yang ketiga, pemaafan dan doa untuk ampun. Ayat 160 juga menekankan pentingnya pemaafan dan doa untuk ampun bagi orang lain. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memilih hati yang lapang, memaafkan kesalahan orang lain, dan selalu memohonkan ampun bagi mereka. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Ayat 160 menegaskan pentingnya tawakal kepada Allah dan setiap langkah kehidupan. Dalam pendidikan tarbawi, kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, karena keberhasilan dan kegagalan kita ada dalam kehendaknya. Dengan demikian, surah Al-Imran ayat 159 sampai 160 menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika untuk membentuk kepribadian yang baik, memperkuat nilai-nilai kebaikan, dan menghindari perilaku negatif. Proses pendidikan akhlak dapat dilakukan melalui pembelajaran nilai-nilai moral dalam agama, contoh teladan dari tokoh-tokoh yang dihormati, serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan akhlak yang baik, diharapkan individu dapat menjadi sosok yang berakhlak mulia, mampu menjaga hubungan baik dengan sesama, dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat.